warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi anak kesulitan belajar dan lambat belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fauzana dengan NIM 211 F10299 dan saya Nibila Sabika Maura NIM 211 F10281 sebagai penulis. Saya Nibila Tika Fasya sebagai pemateri. Saya Iqbal Yahya sebagai pemateri. Saya Darul Ismail NIM 211 F1037 sebagai pemateri. Saya dengan Studi Istimewa selaku pemateri. Saya Erika Hidayat selaku pemateri dan NIM 211 F10177. Saya Dedi Adiamanta Novianti Wahyudi dengan NIM 211 F10126 sebagai pemateri. Maaf, di sini kita akan membahas dua materi atau pengertian tiga karakteristik dan identifikasi. Yang pertama yaitu pengertian akan dijelaskan oleh Tika. Pengertian dari lambat belajar. Lambat belajar itu biasa kita sebut dengan slow learner. Anak yang mengalami IQ di bawah rata-rata normal dan mempunyai tingkat keberhasilan yang relatif rendah. Jadi mereka itu bukan sulit belajar, tapi mereka lambat. Mereka bisa menerima materi yang disampaikan oleh guru, tetapi butuh waktu yang sangat lama. Yang kedua adalah pengertian kesulitan belajar atau learning disability. Adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran. Jadi kesulitan belajar ini bukan dikarenakan gurunya ngasih materi itu kurang jelas atau gurunya pakai metode yang kurang menarik, bukan. Tapi memang ada kendala di anaknya. Biasanya anak ini tuh mengalami trauma psikis. Jadi dulu ini kayak mereka tuh belajar gitu ya. Misalnya belajar baca. Terus mereka ini kan pasti diajari sih, yang ini yang A, yang B, yang C. Terus mereka nggak paham. Pasti tuh kadang ada orang tua yang gimana sih kamu kok gini aja nggak bisa. Jadi sebagai seorang anak tuh mentalnya tuh kena gitu loh. Aku belajar berusaha gini nggak dihargai sama mama. Ya udah aku nggak belajar aja. Jadi itu yang menyebabkan mereka kesulitan untuk belajar dan membaca, menulis begitu gampang. Terima kasih untuk materi pertama. Selanjutnya ke materi kedua. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik anak lambat belajar. Jadi seperti teman-teman tahu, anak yang lambat belajar ini memiliki kemampuan kognitif atau kemampuan otak yang dia memadai, tapi dia mengalami lambat untuk menerima materi atau memahami materi. Nah, lalu yang kedua itu waktu di sekolah umumnya rata-rata mereka kurang dari 6. Lalu daya tanggap terhadap pelajaran lambat. Seperti saya katakan tadi, mereka sebenarnya bisa, tapi memang membutuhkan waktu yang lama itu. Lalu dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan teman seusianya. Lalu yang ketiga, cenderung kesulitan dalam mengikuti petunjuk yang memiliki banyak langkah atau kompleks. Jadi metode pembelajaran untuk anak lambat belajar ini harus diselingi dengan media visual atau bisa dari gambar, video, mind map. Jadi hal-hal yang menarik sehingga mereka tertarik untuk giat belajar. Lalu cara pembelajarannya pun harus dengan tahap berulang-ulang agar mereka lebih paham. Dan yang terakhir, memiliki daya ingat yang memadai namun lambat dalam mengingat. Terima kasih. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan di sini yaitu terkait karakteristik yang dialami oleh anak yang mengalami kesulitan belajar. Nah, yang pertama adalah memiliki perilaku yang tidak menentu. Jadi di sini anak yang mengalami kesulitan belajar memiliki perilaku yang tidak menentu. Misalnya kadang dia bisa menyerangkan orang lain, kadang dia juga bisa mengganggu orang lain. Nah, yang berikutnya adalah tanggapan yang tidak tepat
di sekolah dan di situasi situasi sosial. Di sini anak yang mengalami kesulitan belajar tentu memiliki tanggapan yang berbeda dari masyarakat, lingkungan sekolah dan juga situasi sosial. Nah, yang berikutnya adalah kesulitan bertahan dalam mengerjakan tugas dan mudah merasa terganggu. Jadi, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar dalam mengerjakan tugas, mereka merasa kesulitan dan mudah merasa terganggu. Baik, saya akan menambahkan karakteristik kesulitan belajar. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang tercapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dari waktu yang disediakan. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar. Yang kelima, menunjukkan perilaku yang berlainan. Yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Terima kasih. Terima kasih untuk materi ketiga. Selanjutnya materi keempat. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi lamban belajar dan kesulitan belajar. Identifikasi dapat diartikan sebagai mengenali. Identifikasi dimaknai sebagai proses penyaringan, sedangkan asesmen dimaknai penyaringan. Identifikasi dilaksanakan oleh orang tua, guru, maupun tenaga pendidikan lainnya sebagai upaya untuk melakukan proses penyaringan sosial, emosional, penjaringan terhadap anak yang mengalami kelainan, penyimpangan fisik, intelektual terhadap anak yang intelektual, sosial, emosional, tingkah laku dan dalam rangka pemberian layanan penjaringan screening, penglihatan, referral, pengklasifikasian, perencanaan pembelajaran dan pemantauan kemajuan belajar. Terima kasih. Baik. Dan yang ini saya akan menjelaskan cara-cara identifikasi yang dilakukan untuk kesulitan belajar dan lamban belajar. Yang pertama, gejala fisik. Contohnya, gangguan penglihatan, pendengaran, bicaranya, dan kekurangan gizi. Yang kedua adalah gejala perilaku. Contohnya, emosi yang stabil, perilaku sosial negatif maupun yang positif, terus juga seperti suka bolos dan berkelahi. Dan gejala yang nomor 3, gejala hasil belajar. Contohnya, prestasi belajar yang rendah ataupun yang tinggi, juga prestasi yang mengakibatkan dia tidak naik kelas. Nah, observasi ini dapat dilakukan dari dokumen yang berisi nilai tugas dan juga ujian-ujian yang pernah dia tempuh. Terima kasih untuk materi dari kita. Selanjutnya di sini kami membuka sesi tanya jawab. Saya Siti Nur Fadila dengan NIM 211F10298. Di sini kita sebagai calon guru atau calon dosen, saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan daya belajar bagi anak yang menyandang lamban belajar dan kesulitan belajar? Apakah berbeda? Bagaimana cara meningkatkan daya belajar untuk anak yang lamban belajar dan kesulitan belajar? Apakah metodenya berbeda? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Cara belajarnya anak lamban belajar sama kesulitan belajar itu beda. Kalau lamban belajar kan mereka masih bisa melihat materi.
Jadi mereka tuh masih menerima materi, cuma waktunya panjang. Jadi kita sebagai pendidik tuh kudu punya metode biar mereka tuh nangkepnya tuh cepet gitu loh. Jadi kayak misalnya kita pas materi pembelajaran tuh pakai PPT atau kita ada games di kelas, tapi gamesnya yang edukasi gitu. Atau bisa juga dengan materinya tuh diulang-ulang. Jadi kan kita kalau materi diulang-ulang itu kan apa ya, ngerti gitu loh paham. Jadi bisa cepet ngerti. Lalu untuk metode pembelajaran untuk anak yang kesulitan belajar, itu dia kan juga seperti yang ada di pengertian tadi, dia juga kan mengalami lebih sensitif lah mentalnya. Nah, untuk anak-anak yang kesulitan belajar ini, kalau bisa sebagai guru kita itu menghindari tugas-tugas yang dengan waktu jangka panjang gitu. Jadi kalau misal juga kan anak kesulitan belajar ini lebih baik itu metode pembelajaran itu secara face to face, jadi private, satu guru satu siswa. Nah itu jika dikasih tugas itu langsung dinilai tuh, jadi dia kan dapat reward nih, kayak oke, kamu bagus gitu, dia kan jadi semangat gitu loh, jadi dia lebih percaya diri, oh berarti aku bisa gitu, seperti itu. Apa bisa diterima? Tidak. Iya sudah. Terima kasih untuk sesi tanya jawab kita tutup. Selanjutnya kita akan ke kesimpulan. Yang pertama dari Bella. Jadi kesimpulannya adalah mereka anak-anak atau mereka yang memiliki hambatan dalam belajar, yakni mereka yang memiliki kemampuan intelektualnya di bawah normal, tetapi tidak sampai disebut tunagrahita. Banyak hal yang berkaitan dengan lamban belajar, tapi itu masih lebih sedikit baik daripada tunagrahita. Dan lagi yang baru kalian tahu, lamban belajar ini gejalanya sudah dapat dilihat dari sejak prenatal, neonatal, dan postnatal. Gitu. Terima kasih. Untuk kesimpulan kedua akan diberikan dari kesimpulan. Tentang kesimpulan tadi yang dibawakan, terus kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang dimana orang dalam proses didik mengalami kesulitan belajar. Identifikasi dan asesmen kesulitan belajar yang memiliki dialami presentasi didik perlu diketahui sejak ini perlu diketahui dapat segera mengatasi kesulitan belajar. Identifikasi dan asesmen perlu dilakukan oleh guru sekolah dan orang tua di rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.